Nomor punggung potensial Nusair Mazraoui di MU. Manchester United sedang menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut bek kanan Nusair Mazraoui. Transfer yang akan menyatukan kembali pemain internasional Maroko itu dengan manajer Erik ten Hag. Mazraoui berposisi sebagai bek kanan dan akan bersaing dengan Diogo Dalot. Namun, kedua pemain tersebut cukup serba bisa sehingga dapat beroperasi di sisi kiri, yang terbukti menjadi titik lemahnya. Sebagai pemain serba bisa, ia bermain hampir di mana saja selama hari-harinya seperti bersama tim junior Ajax. Mazraoui telah mengenakan lebih dari sekadar nomor punggung yang berbeda selama dekade terakhir. Di level tim utama, situasinya jauh lebih tenang. Bek tersebut membuat terobosan senior di Ajax selama musim 2017-2018 dengan mengenakan nomor punggung 40. Pada musim berikutnya, ia berganti nomor punggung menjadi 12 dan tetap mengenakan kaos itu selama sisa waktunya di klub. Namun ketika ia pindah ke Bayern Munich pada tahun 2022, Mazraoui mencari keakraban dan memilih nomor 40 lagi, meskipun banyak nomor yang lebih rendah termasuk 12 yang tersedia. Di level internasional bersama Maroko, Mazraoui hampir secara eksklusif mengenakan 3. Baik nomor 40 maupun 12 tidak tersedia di Old Trafford. Nomor 3 yang tersedia setelah terakhir dipakai oleh Eric Bailly. Kaos nomor 4 juga tersedia tetapi lebih mungkin menjadi pilihan bagi rekan setimnya Matthijs de Ligt saat ia bersiap untuk pindah dari Munich ke Manchester. Resmi bertahan. Bruno Fernandes dapat kontrak jangka panjang. Menurut laporan, Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan pemain internasional Portugal Bruno Fernandes mengenai perpanjangan kontrak. Fernandes dikaitkan dengan kepindahan ke tempat lain awal musim panas ini karena raksasa Bundesliga Bayern Munich menyatakan minat mereka untuk merekrutnya. FC Barcelona dan Liga Pro Saudi juga disebut-sebut sebagai kemungkinan. Akan tetapi, secara luas diyakini bahwa agennya berupaya menarik minat sehingga Man United menawarinya kontrak baru yang besar, yang bisa menjadi kontrak terakhir pemain berusia 29 tahun itu. Saya sangat suka bermain di Old Trafford lebih dari apapun di dunia ini. Saya tidak ingin pergi, ini selalu menjadi impian terbesar saya. Saya hanya ingin ekspektasi saya sesuai dengan ekspektasi klub. Jika Anda berbicara dengan penggemar manapun, mereka akan mengatakan hal yang sama. Kami ingin bersaing memperebutkan liga. Kami ingin bermain di Liga Champions. Kami ingin masuk final piala. Itulah standarnya, katanya. Fernandes telah mendapatkan keinginannya karena pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Man United mengenai kontrak baru. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Bruno Fernandes untuk memperpanjang kontraknya. Perjanjian baru akan berlaku hingga Juni tahun 2027 ditambah opsi untuk musim berikutnya Juni tahun 2028. Gaji di level teratas Manchester United. Semua siap ditandatangani sebelum jendela transfer musim panas berakhir, kata Romano. Bocoran Romano. Kapan MU umumkan De Ligt dan Mazraoui? Man United semakin dekat untuk merekrut duo Bayern Munich Matthijs de Ligt dan Nusair Mazraoui karena Erik ten Hag ingin bersatu kembali dengan mantan pemainnya. Pelatih asal Belanda itu pernah bekerja dengan keduanya di Ajax dan dengan Bayer yang terbuka untuk menjual kedua pemain tersebut. Bos Man United itu sangat ingin membawa mereka ke Old Trafford sepanjang musim panas untuk memperkuat lini belakangnya. Klub Liga Premier itu telah menyetujui biaya untuk De Ligt senilai awal 45 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan. Sementara biaya yang dijamin sebesar 15 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan telah ditetapkan untuk Mazraoui. Kedua bek tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Man United ditambah opsi 1 musim tambahan dan diperkirakan akan menjalani tes medis pada hari Senin, sembari menyelesaikan semua langkah formal. Menurut Fabrizio Romano, hari Senin waktu setempat akan menjadi hari Matthijs de Ligt dan Nusair Mazraoui di Old Trafford dan bisa jadi saat itulah kedua pemain tersebut secara resmi diumumkan sebagai anggota baru skuad Ten Hag.
Sulit untuk mengukur apakah De Ligt dan Mazraoui akan sukses di Man United, tetapi itu bukanlah pertanda baik ketika klub sebesar Bayern Munich bersedia melepaskan para pemainnya dengan mudah. Kontrak panjang. Wan-Bissaka jadi pemain baru West Ham. Aaron Wan-Bissaka akan menjalani pemeriksaan medis dengan West Ham pada pukul 4 sore menjelang transfer dari Manchester United, menurut Florian Plettenberg. Jurnalis Sky Sports Jerman melaporkan pada tanggal 11 Agustus bahwa kesepakatan antara Hammers dan United sudah selesai dan disegel. Pemain berusia 26 tahun itu sekarang akan menjalani tes medis menjelang kepindahan senilai 15 juta pound sterling. Dengan dia akan menandatangani kontrak hingga 2029 pada Minggu malam tanggal 11 Agustus atau Senin pagi tanggal 12 Agustus. Revolusi pertahanan di Stadion London tampaknya akan terus berlanjut dengan Julen Lopetegui sebagai pelatih. Di bawah asuhan pelatih Spanyol, Max Kilman datang lebih awal di jendela transfer sementara Jean-Claire Todibo bergabung dengan status pinjaman dari OGC Nice. Kini Hammers telah mendatangkan Wan-Bissaka dari Setan Merah dalam kesepakatan yang membuat para pendukungnya gembira. Mantan pemain timnas Inggris U21 ini mengalami pasang surut di Old Trafford dengan gaya permainan bertahannya yang berpotensi bertentangan dengan keinginan Erik ten Hag. Hal ini tidak akan mengganggu para penggemar West Ham mengingat betapa hebatnya bek kanan tersebut saat bermain di Crystal Palace dengan tackle yang menjadi atribut utamanya. Sebagai pesaing bagi Vladimir Koval, pemenang Piala FA itu dapat membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak dari pemain internasional Ceko itu untuk terus maju. Hanya dengan 15 juta pound sterling, tim Staten telah menemukan pemain murah yang dapat menjadi roda penggerak penting dalam pertahanan Hammers selama bertahun-tahun yang akan datang. Duo Bayer tercapai. MU tunggu keputusan PSG untuk Ugarte. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar spekulasi masa depan Manuel Ugarte. Manchester United dilaporkan masih menunggu gelandang asal Uruguay tersebut. Sejak bursa transfer musim panas dibuka, MU memang santer dikaitkan dengan Ugarte. Erik ten Hag ingin menjadikannya pilar baru lini tengah Setan Merah. Namun proses transfer ini dikabarkan berjalan alot. PSG membanderol harga yang tinggi untuk sang gelandang, sehingga MU ramai diberitakan mulai mundur perlahan dari sang gelandang. Namun Romano melaporkan bahwa rumor MU mundur dari perburuan Ugarte ini tidak benar. Setan Merah disebut masih akan mencoba untuk merekrut sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, hingga saat ini Manchester United masih memprioritaskan Ugarte sebagai target utama untuk lini tengah mereka. Erik ten Hag sangat menyukai sang gelandang. Ia menilai pemain timnas Uruguay itu sangat cocok dengan gaya bermain yang akan ia terapkan di MU. Jadi MU sangat berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU saat ini menunggu PSG untuk melunakkan tuntutan mereka untuk sang gelandang. PSG saat ini mematok harga jual Ugarte di angka 70 juta euro. MU berharap Les Parisiens mau menurunkan harga tersebut. MU yakin harga ini bisa turun, karena PSG baru-baru ini merekrut Joao Neves yang memiliki posisi yang sama dengan Ugarte. Jadi mau tidak mau mereka harus lekas menjual sang gelandang jika tidak mereka akan terkena sanksi FFP.